Namaku Kartinah, tapi orang-orang di kampung memanggilku Tinah saja. Aku lahir dan besar di desa Jambu, sebuah desa kecil di lereng gunung yang dikelilingi oleh hutan bambu, kabut tebal, dan dingin yang bisa menusuk tulang walau matahari sedang terik. Desa ini tenang, terlalu tenang, kalau boleh jujur. Tak banyak kendaraan lewat, apalagi suara-suara ramai. Pagi-pagi hanya terdengar ayam berkokok dan suara ibu-ibu menimba air di sumur. Malam hari, jangan harap ada suara musik atau tawa anak-anak. Yang terdengar cuma jangkrik dan lambat-lambat suara kentongan ronda. Aku tinggal bersama ibuku, seorang janda yang hidup dari menjahit dan bertani kecil-kecilan. Bapakku sudah lama meninggal sejak aku belum bisa mengingat wajahnya. Kata ibu, bapak digigit ular saat pulang dari ladang waktu malam. Tapi setiap aku tanya lebih jauh, ibu selalu diam. Kadang justru menangis sambil membelai rambutku. Kampungku punya banyak cerita, terutama tentang hal-hal yang ora kasat mata. Kata simbahku dulu, tanah ini bukan cuma tempat hidup manusia, tapi juga makhluk-makhluk lain yang tidak bisa kita lihat. Makanya, kami diajari untuk sungkan dalam tanda kutip. Ada tempat-tempat yang tidak boleh sembarangan didatangi, terutama waktu maghrib. Satu tempat yang selalu dilarang keras untuk didekati adalah kebun blimbing di belakang rumah Pak Lurah. Pohonnya tinggi-tinggi, daunnya rimbun, dan buahnya manis kekuningan. Tapi tidak ada satupun anak di kampung yang berani memetik sendiri. Bahkan orang dewasa pun enggan sekedar lewat jalur itu kalau hari sudah mulai gelap. Setiap kali aku tanya kenapa, ibu selalu jawab, "Kebon kui ono sing nunggu." Kebun itu ada penunggu gaibnya, bukan orang, tapi tidak bisa dijelaskan. Pokoknya nek wes sore ojo dolan kono. Nek nekat, awake dhewe sing rugi. Kalau nekat, kita bisa cilaka. Aku mengangguk, pura-pura paham. Padahal di kepalaku penuh tanya. Waktu itu aku baru berumur 8 tahun. Masih suka main masak-masakan, main bekel, dan lari-larian di halaman. Temanku cuma satu, Warti, anak perempuan seusiaku, cucu dari tukang kayu kampung sebelah. Warti lebih pemberani dari aku. Kalau aku takut gelap, dia malah suka bermain di kandang ayam sendirian malam-malam. Kami sering main bersama dari pagi sampai sore. Kadang kami berlarian di pematang sawah, kadang main petak umpet di halaman balai desa yang kosong. Tapi ada satu tempat yang selalu membuat kami penasaran. Ya, kebun blimbing. Semakin dilarang, semakin penasaran. Namanya bocah. Kebun itu terlihat biasa saja di siang hari, tapi setiap mendekati sore, suasananya berubah. Angin di sana lebih dingin waktu surup. Daunnya seperti tidak pernah diam. Dan anehnya selalu ada aroma kenanga, halus, samar, tapi nyata. Suatu siang saat kami duduk di pinggir lapangan, aku memberanikan diri membuka pembicaraan. "Tik, beneran wingit ya pohon blimbing belakang Pak Lurah itu?" tanyaku, sambil melihat ke arah kebun yang dari jauh tampak rimbun. Warti menoleh, alisnya naik sedikit. "Emang kamu belum pernah dengar cerita dari simbahmu, ibumu, tetanggamu?" Aku geleng. "Ya, ibu sih selalu bilang jangan nanya, nanti kualat." Warti mendesah pelan, lalu mendekat. "Nah, simbahku pernah bilang, dulu ada perempuan yang mati di pohon itu, tapi dia nggak dikubur. Katanya digantung sama orang-orang jahat." Aku menelan ludah. "Lah terus?" "Ya rohnya nggak tenang. Sekarang dia jadi penunggu kebun itu. Katanya dia suka anak-anak, tapi bukan buat diajak main." Warti menatapku dengan pandangan aneh, seperti sedang menahan sesuatu, tapi dia tidak melanjutkan. Sore itu kami pulang lebih cepat dari biasanya. Dan entah kenapa rasa penasaran di dalam dadaku makin menjadi-jadi. Larangan ibu, cerita Warti, aroma kenanga, semua itu membuat kebun blimbing menjadi semacam misteri yang menarik. Malamnya, aku mencoba membuka obrolan lagi dengan ibu saat kami sedang makan nasi jagung dan sayur bening. "Bu," tanyaku pelan,
Mengenai kebun belimbing itu, Bu. Kalau anak masuk kebun belimbing sore-sore beneran bisa hilang. Ibu langsung berhenti mengunyah. Matanya tajam menatapku. Kowe kadi sopo sing ngomong? Enggak, Bu, cuma denger-denger aja dari Warti. Ibu meletakkan sendoknya. Tina, ibu kan sudah ngomong berkali-kali. Ibu wes ngomong peng kaping-kaping, wes peng pirang-pirang. Nek magrib ora oleh dolan. Apa maning nang kebon blimbing. Kowe ngerti ora? Ibu iki nganti ora iso turu nek kowe ilang. Aku langsung diam. Tapi justru dari situ aku makin ingin tahu kenapa orang-orang selalu menghindar kalau ditanya. Kenapa pohon belimbing yang tampak biasa itu dianggap berbahaya? Malam itu aku dan Warti sepakat. Kami akan pergi ke kebun itu besok sore. Pura-pura bermain ke sungai kecil dekat situ. Kami bawa bekal dan akan pulang sebelum langit benar-benar gelap. Sebelum tidur, aku sempat berdiri di depan jendela kamar. Di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan kebun belimbing, gelap, diam, dan berembun. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa bau tanah dan wangi samar kenanga. Hatiku berdebar, tapi juga penasaran. Aku belum tahu kalau keputusan kecil itu akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu, langit di desa Jambu mulai mendung sejak siang. Aku dan Warti sudah asyik bermain petak umpet di lapangan dekat rumah. Sering kami lari ke sana ke sini, melewati pematang sawah yang becek karena hujan semalam. Suara tawa kami pecah di antara kesunyian desa yang biasanya sunyi, seolah-olah alam pun tahu bahwa anak-anak harus punya waktu bermain. Tapi sore itu berbeda. Angin mulai bertiup kencang, menggerakkan dedaunan dengan suara berdesir. Warti menatap ke langit yang makin gelap. Tina, ayo cepat pulang, mendung berat, katanya. Aku diam saja, masih ingin main sedikit lagi. Namun tak lama, hujan deras turun tiba-tiba. Butiran air membasahi tanah, dan kami segera berlari mencari tempat berteduh. Kebun belimbing, seru Warti tanpa pikir panjang. Kita berteduh di sana, di bawah pohon besar. Aku ragu, tapi hujan sudah sangat deras, membasahi seluruh tubuh kami. Kami berlari menuju kebun belimbing yang selama ini menjadi misteri. Sepanjang jalan menuju kebun, air menggenang di jalan setapak, bercampur tanah dan dedaunan basah. Sesampainya di sana, kami berdiri di bawah pohon belimbing yang besar dan rindang. Daun-daunnya lebat, menahan sebagian hujan dari jatuh ke tubuh kami. Suasana di kebun itu langsung berbeda dari saat kami berada di lapangan. Jadi sunyi. Tak ada kicauan burung, tak ada suara jangkrik, bahkan suara hujan pun terasa lebih pelan, seperti tertahan oleh rimbunnya dedaunan. Udara mendadak menjadi dingin, menyusup ke dalam baju basah kami. Aku menggigil, tapi mencoba untuk tetap tenang. Aneh ya, kok sunyi sekali di sini, gumamku pelan. Warti mengangguk, menatap sekeliling dengan wajah was-was. Dari balik batang pohon dan ranting, ada bayangan yang bergerak-gerak, tapi tak jelas. Entah itu bayangan pohon atau sesuatu yang lain. Lalu, aroma aneh mulai menyusup ke hidung kami. Wangi halus dan manis, seperti bunga kenanga. Tapi anehnya, hujan deras dan aroma itu bercampur jadi satu, menimbulkan sensasi yang sulit aku jelaskan. Wanginya menusuk kepala, membuat aku merasa pusing. Tina, aku gak suka di sini, bisik Warti menggenggam tanganku erat. Aku berusaha menenangkan diri. Tenang, mungkin cuma bau bunga dari kebun sebelah. Tiba-tiba, Warti menatap ke atas pohon belimbing yang paling besar. Matanya membelalak. Aku lihat ada sesuatu di dan atas itu, katanya dengan suara hampir berbisik, tapi penuh ketakutan. Aku mengangkat kepala, mengikuti arah pandang Warti. Dari ranting yang basah dan daunnya yang bergoyang, tampak sosok perempuan, ongkang-ongkang duduk di salah satu dahan tertinggi. Dia memakai baju putih lusuh yang basah kuyup, rambutnya panjang dan kusut menutupi wajahnya. Tapi yang paling membuatku merinding adalah senyumnya. Senyum itu tidak seperti senyum manusia biasa, lebar, penuh dengan kegelapan.
menakutkan, seperti senyum yang dibuat oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Aku membeku, tubuhku kaku, seolah-olah dicengkram oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Kakiku tak mampu melangkah, ingin berteriak, tapi suara serak tersangkut di tenggorokan. Warti tiba-tiba melepaskan genggaman tanganku dan lari secepat mungkin, meninggalkanku sendirian di bawah pohon. Aku tidak bisa ikut lari. Rasa takut dan bingung menguasai seluruh diriku. Makhluk itu perlahan turun dari dahan, melayang. Tidak jatuh seperti manusia biasa, melainkan melayang dengan gerakan pelan dan anggun. Kaunya yang basah berkibar-kibar mengikuti gerakannya. Matanya masih menatapku, penuh dengan niat yang tidak bisa kubaca. Sesekali dia mengeluarkan senyum menyeramkan itu. Aku tahu, aku bukan lagi tamu yang disambut, tapi korban yang sudah dipilih. Detik demi detik berlalu sangat lambat. Rasa dingin yang menusuk semakin dalam. Bau bunga kenanga berubah menjadi bau busuk yang samar, membuatku hampir muntah. Aku berusaha menutup mata, tapi bayangan sosok itu terus menempel di balik kelopak mata. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri terpaku di bawah pohon belimbing itu. Yang ku tahu, saat aku membuka mata, sosok itu sudah sangat dekat, nyaris menyentuh kulitku. Dan saat itulah aku berteriak. Di sisi lain, setelah kejadian di kebun belimbing, tubuhku lemas tak berdaya. Aku ingat langkah-langkahku yang terseret perlahan di tanah basah. Tatkala sosok perempuan itu mendekat, suara teriakan yang kuteriakan entah kemana hilang tertelan angin dan gemuruh hujan. Dan ketika aku tersadar, aku sudah berada di rumah. Wangi hangat dari dapur dan suara gemericik air mengalir menyambutku. Tapi tubuhku terasa panas membara. Aku terbaring lemah di atas tikar anyaman, dan ibu sedang menyeka keringat yang membanjiri dahiku. "Tina," suara ibu terdengar panik dan lirih sekaligus penuh kasih. "Duk, kenapa kamu lemas begitu? Kenapa ndak jawab waktu ibu panggil?" Aku mencoba membuka mata, tapi saat itu dunia terasa berputar. Suara ibu semakin menjauh, berubah menjadi dengungan samar. Aku tidak mampu menjawab, hanya bisa merintih pelan. Demamku tak kunjung reda. Hari pertama, kedua, bahkan ketiga, tubuhku seperti api yang terus menyala, membuatku berkeringat deras dan menggigil hebat bergantian. Setiap malam, aku selalu mengigau. Suara pelan tapi jelas, kadang seolah berbisik dari dalam kubur. "Dia ngikutin aku. Jangan tinggal di sini." Ibu yang tidak pernah meninggalkanku mulai ketakutan. Ia mengusap-usap rambutku dengan tangan gemetar, memohon pada Tuhan agar aku cepat sembuh. Setelah beberapa hari tidak ada perubahan, ibu memutuskan untuk memanggil Mbah Parto, dukun sepuh yang selama ini dipercaya oleh warga desa. Mbah Parto datang dengan langkah tertatih, membawa botol kecil berisi air bunga dan dupa menyan yang masih mengepul. Aku masih terbaring lemah saat Mbah Parto mulai mengelilingi rumah dengan asap dupa. Bau harum menyebar ke seisi ruang tamu yang sederhana itu. Ia memulai ritual dengan memercikkan air bunga ke seluruh penjuru, sambil mengucapkan mantra-mantra tua yang tak aku mengerti. Ketika asap menyan menyelimuti ruangan, udara berubah menjadi tebal dan penuh ketegangan. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan sendirinya, berderit pelan seperti menandakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Aku menatap samar ke arah pintu, merasa ada mata yang mengawasi. Bau busuk mulai merayap masuk ke dalam rumah, bercampur dengan aroma kenanga yang sudah lama aku cium sejak kejadian di kebun belimbing. Bau itu menusuk hidung dan membuatku mual. Mbah Parto terus mengucapkan mantra, sementara ibu menangis memohon perlindungan untukku. Suasana menjadi hening, hanya suara nafas dan doa yang terdengar. Beberapa saat kemudian, tubuhku yang lemah mulai menggeliat. Aku membuka mata perlahan, melihat wajah ibu yang penuh harap dan Mbah Parto yang terlihat lega walau masih waspada. Namun, sesuatu berubah dalam diriku. Aku merasa kosong. Kosong seperti sebuah ruang yang lama terkunci, baru saja dibuka oleh angin malam.
Aku tidak lagi memiliki keberanian untuk berbicara. Bahkan, suara batinku pun terasa jauh dan terputus. Hari-hari setelah itu aku lebih banyak diam. Tatapan mataku sering kosong, menatap keluar jendela rumah, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Ibu semakin cemas melihatku, tapi ia tak bisa berbuat banyak selain terus menjaga dan mendoakan. Warti yang dulu teman bermainku juga mulai menjauh. Ia terlihat takut saat aku memandanginya. Mungkin karena perubahan yang ia lihat di dalam diriku. Aku tidak marah karena aku juga takut dengan apa yang kurasakan. Ada kalanya aku mendengar suara-suara pelan di malam sunyi, seperti bisikan yang memanggil namaku dari arah kebun belimbing. Tapi aku tak mampu bergerak, hanya bisa membeku dalam kesunyian. Ibu sering berbisik sendiri di dapur, berkata pada diri sendiri bahwa aku harus disembuhkan, bahwa aku harus kembali seperti dulu. Tapi aku tahu, sesuatu dari kebun itu sudah melekat padaku, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dengan mudah. Hari-hari berlalu dengan berat. Aku seperti berjalan di antara dua dunia. Dunia hidup yang penuh cahaya dan dunia gelap yang mulai menyusup ke dalam jiwaku. Singkat cerita, sudah seminggu sejak demamku reda, tubuhku perlahan pulih. Tapi rasa asing dalam pikiranku belum juga hilang. Aku kembali bisa bicara, meski tidak seperti dulu. Kalimatku singkat, suaraku pelan, dan aku lebih banyak diam menatap langit atau rumputan di luar rumah. Setiap suara angin atau gerak bayangan membuatku gelisah. Aku merasa ada yang mengikuti selalu. Ibu mulai memperbolehkanku duduk di teras saat sore hari, dengan syarat tak boleh keluar halaman. Setiap kali bayangan sore menjulur panjang di tanah, rasa dingin merambat naik dari telapak kakiku, lalu menjalar ke tengkuk. Aroma kenanga yang datang tiba-tiba sering membuatku ingin muntah, walau tak ada satupun pohon kenanga di sekitar rumah kami. Suatu sore, Simbah Buyut datang mengunjungi kami. Perempuan renta itu datang dengan langkah lambat tapi tegap, mengenakan kain lurik dan kemben tua berwarna coklat kelabu. Wajahnya keriput dan matanya menyipit. Namun ada sesuatu dalam pandangannya yang dalam, seperti menyimpan lautan kenangan pahit. Ia duduk di dingklek dekat tungku dapur, mengunyah sirih perlahan. Ibu menyiapkan teh panas dan menyingkir dari dapur, membiarkan kami berdua saja. Simbah memandangku lama, kemudian menepuk pangkuannya. Aku mendekat dan duduk di depannya. "Tina, awakmu wes ngerti rasane?" ucapnya lirih. Aku menatapnya. "Simbah, kenapa aku terus merasa ada yang lihat aku dari belakang, Mbah? Kadang dari atas pohon, tapi pas aku nengok kosong." Simbah hanya diam. Ia menarik nafas panjang, lalu mengangguk pelan. "Wes wayahe kowe ngerti cerita iki sing nang kebon blimbing." Sore itu di tengah bayang-bayang senja dan bau sirih dari mulut Simbah, kisah lama pun mengalir perlahan. Cerita yang disembunyikan selama puluhan tahun, dikubur dalam bisik-bisik warga dan larangan turun-temurun. Zaman londo, dulu desa iki durung dijenengi Desa Jambu, namanya Desa Gondo Arum. Sakjane seharusnya nama itu diambil dari wangi pohon-pohon blimbing yang ditanam di sini, tapi jeneng wangi kuwi nyimpen loro. Simbah menggigit bibir bawahnya seperti menahan getir. Waktu itu Belanda lagi ngeduduki desa-desa sekitar sini. Warga dipaksa kerja rodi. Para prajurit sering masuk kampung dan nyeret-nyeret perempuan buat kesenengan. Siji diantarane anak tunggal juru kunci kebon, jenenge Karsiem. Aku mendengarkan dengan jantung berdebar. Karsiem iku ayu, lembut, lan manutan, tapi nasibe ringkih, nasibe buruk kasihan. Suatu sore pas dia lagi ambil air di pancuran, 5 serdadu londo nyekel dia, nyeret ke kebun blimbing. Di sana dia dilecehkan, digilir, tidak ada yang menolong. Orang semua di sana takut. Simbah terdiam sejenak, bibirnya gemetar.
Malam itu suara tangisnya Karsiem membuat langit seperti pecah. Tapi paginya warga nemu awake digantung nganggo kain jarit pas di dahan tengah pohon blimbing sing saiki awakmu delok. Rambute nutupi rai, matane blalak. Tapi sing paling ngetirake, wong-wong ora wani nyedak. Tentara Londo njagani jenazahe nganti bosok, nganti ngundang laler, lan aroma anyir ora ilang seminggu. Aku menelan ludah. Di kepalaku pohon itu kembali tergambar dengan jelas. Rantingnya yang melengkung, daun-daunnya yang seolah berbisik, dan senyum perempuan itu. Mayat Karsiem tidak dikubur dan jiwanya tidak pernah tenang. Dari situ warga mulai merasakan aneh-aneh. Malam-malam ada suara bayi nangis dari pohon, padahal Karsiem tidak punya anak. Lalu bocah-bocah hilang kalau dolan sore di situ. Orang-orang kalau melewati kebun merasakan angin dingin yang aneh dan bau kenanga. Itu tandane Karsiem akan menjelma. Aku gemetar. Kenapa bau kenanga, Mbah? Karsiem selalu nyelipke kenangan nang rambute. Setiap hari mambu bau itu sing paling dia sayangi, bau kenanga. Makanya kalau rohnya muncul itu ditandai dengan awal-awalnya itu bau kenanga. Simbah menarik nafas dalam. Nah terus awakmu wis dipilih kanggo ngrasake kan? Sebab kamu masuk ke kebun itu pas waktu sore, pas menjelang maghrib wayah surup, pas waktu antarane jagat ono makhluk sing ora iso ditolak nek wis nemu sing lemah. Nah saat itu kamu dalam keadaan lemah, Tina. Air mataku mulai mengalir tanpa kusadari. Tapi aku gak mau, Simbah, aku gak mau diganggu terus. Simbah menatapku dalam. Tidak gampang, Tina. Arwah sing mati penasaran ora iso tenang, kadang dheweke butuh awak anyar. Aku menunduk, dadaku sesak, perutku mual. Di luar langit sudah mulai merah tua. Angin sore merayap masuk dari sela pintu. Aroma samar kenanga kembali datang, dan aku tahu dia belum pergi. Waktu terus berjalan, seperti aliran air yang tak bisa ditahan. Reformasi datang membawa perubahan besar kemana-mana, termasuk ke desa kecil di lereng gunung ini. Banyak orang muda pergi merantau. Jalan tanah mulai dibeton dan suara radio menggantikan kentongan. Tapi satu hal tetap tak berubah. Kebun blimbing itu. Beberapa tahun setelah kejadian masa kecilku, pohon-pohon blimbing di kebun itu akhirnya ditebang oleh pemerintah desa. Alasannya karena dianggap angker dan tak berguna. Ada wacana mau dijadikan lahan pertanian produktif, katanya. Tapi yang aneh, setelah semua pohon ditebang, tanah itu tetap kosong. Tidak ada yang tumbuh, bahkan rumput liar pun enggan hidup di sana. Orang-orang menyebutnya tanah mati, padahal letaknya masih di antara ladang yang subur dan rimbun. Tapi di petak tanah itu, udara selalu lebih dingin dan matahari seolah enggan menyentuh permukaan tanahnya. Tak ada yang mau lewat situ sendiri, terutama setelah matahari tenggelam. Aku sendiri memilih menjauh. Aku tumbuh dewasa, pindah ke kota kecil yang masih satu kabupaten, menikah dengan pria yang baik dan punya 2 anak. Tapi mimpi burukku tak pernah benar-benar hilang. Hampir setiap malam Jumat, aku terbangun dalam keringat dingin. Mimpi yang sama, suara tangisan samar, aroma kenanga yang menyusup pelan, dan sosok perempuan berbaju putih yang berdiri di bawah pohon blimbing. Padahal pohon itu sudah lama ditebang. Dia tidak pernah berkata apa-apa. Dalam mimpiku, hanya berdiri di sana, tersenyum aneh dengan kepala miring dan mata kosong menatapku. Kadang hanya bayangan rambut panjangnya yang kulihat. Tapi yang membuatku selalu menggigil adalah perasaan dalam mimpi itu. Aku tahu dia sedang menunggu. Entah menunggu apa. Satu-satunya orang yang bisa kubagi cerita ini dulu hanyalah Warti. Warti, teman masa kecilku. Satu-satunya saksi yang melihat makhluk itu bersamaku. Tapi nasib Warti jauh lebih getir. Sejak kejadian itu, dia makin pendiam. Lalu perlahan seperti kehilangan kendali atas pikirannya. Saat remaja, ia mulai berbicara sendiri.
sering tertawa lalu menangis dalam hitungan detik. Orang tuanya sudah tak tahu harus berbuat apa, karena setiap kali dibawa ke mantri, Warti hanya bilang satu hal berulang kali. Dia turun dari pohon, terus mau nangkep aku. Akhirnya Warti dikirim ke rumah sakit jiwa di kota kabupaten. Ia meninggal di usia 21 tahun, kata perawat yang menanganinya. Malam sebelum meninggal, Warti berdiri lama di depan jendela, lalu membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Masih ada tempat buatku kan? Tak ada yang tahu maksud kalimat itu kecuali aku, dan aku memilih diam. Tahun terus berganti, desa Jambu mulai ramai kembali. Beberapa pendatang dari kota mulai membeli tanah untuk dibuka jadi tempat usaha, dan aku yang kini sudah jadi perempuan parubaya hanya bisa menonton dari jauh. Tanah bekas kebun belimbing itu tetap kosong, sampai akhirnya datang seorang pemuda bernama Jatmiko. Jatmiko bukan orang desa. Ia asalnya dari Solo. Katanya ingin mencari ketenangan dan suasana alami untuk membuka warung kopi dengan konsep alam. Lahan bekas kebun yang harganya murah meriah menjadi pilihan utamanya. Meski beberapa warga memperingatkan, ia tetap yakin. Aku ingat tatapan Jatmiko waktu dia sowan ke rumahku. Karena tanah itu dekat rumah masa kecilku, yang kini ditempati saudara. Kalau menurut Putina, tempat itu cocok nggak untuk usaha? Kata Jatmiko waktu itu. Aku hanya menatapnya dalam. Kalau bisa pilih tempat lain. Tapi Jatmiko hanya tertawa ringan. Katanya untuk itu cuma mitos. Dan tanah kosong adalah peluang. Aku tak menahan, karena semua sudah tertulis di jalan masing-masing. Hari pertama warung itu buka cukup ramai. Warga penasaran, tapi malamnya seseorang yang tinggal tak jauh dari warung mendengar sesuatu dari arah jendela. Suara perempuan, lirih tertawa, nyaris seperti bisikan, tapi jelas sekali. Cerita itu bukan dongeng, ini kisah yang kubawa sampai tua. Waktu bisa menghapus banyak hal, gedung tua, pepohonan, bahkan orang-orang. Tapi tidak dengan kematian yang belum selesai. Tidak dengan ruh yang mati penasaran. Namaku Kartinah, orang desa biasa, bukan orang pintar, bukan orang sakti. Tapi aku pernah melihat langsung sosok yang tidak berasal dari dunia kita. Dia tidak akan pergi hanya karena pohonnya ditebang atau tanahnya dibongkar. Sebab ketika ruh itu masih mencari, selalu ada kemungkinan ia akan menemukan wadah baru. Dan untuk kamu yang mendengar kisah ini, jangan pernah menoleh kalau mencium bau kenanga yang datang tanpa sebab. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga menghibur. Tony Efes pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya.